Sobat Sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, selamat datang di HI, HIV AIDS Talk and Information. Bersama saya Gina Vita, kita akan bahas lebih lengkap informasi seputar HIV AIDS from heart to heart. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih buat Sobat Sehat kalau podcast ini diselenggarakan oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, didukung oleh AHF, Kemensos, dan juga Kemenkes. Nah, karena tadi saya sudah janji mau ngobrol soal HIV AIDS from heart to heart, jadi nggak enak kalau sendiri. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Nining Ivana di sini. Mbak Nining ini merupakan seseorang atau orang dengan HIV yang hobi banget nonton Korea. Bener pancingan loh. Bener gak nih? Iya. Hobi banget. Banget. Film apa Koreanya? Yang terakhir sih sudahlah, jangan dibicarakan itu. Oh, aku tahu, startup ya. Jadi pertanyaanku adalah tim Jipyong apa tim Dosang ya? Dongsak. Kayaknya kita nggak sehati, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau Jimmy itu kayaknya egoisnya lama gitu ya kan? Terlalu lama deh jaga-jaga itu. Aduh, Mbak, ini bisa 5 segmen loh. Ya udah aku lanjut. Nanti kita bikin segmen lagi ya. Tapi meskipun kita beda nih Mbak, ya kan? Beda perspektif lah soal film Korea. Tapi kita bakal ngobrol nih Mbak soal HIV AIDS kan gitu. Nah, kalau dari Mbak Nining sendiri, gimana sih Mbak memandang HIV AIDS dan pertama kali tahu kalau dan juga dinyatakan sebagai penyandang HIV ini seperti apa? Sebenarnya bukan karena keinginan ya, tapi karena kondisi yang memaksa saya waktu itu harus tes HIV gitu. Tahun 2004 setelah saya pulang dari, kan dulu kan saya tenaga kerja Indonesia atau TKW ya, pulang dari Malaysia karena di Malaysia itu ada syarat utama setiap warga negara Indonesia yang mau jadi buruh migran di sana wajib tes HIV, jadi mandatory. Ada beberapa tes yang harus dilalui wajib itu. Dan karena saya sudah tes di Malaysia sebelumnya di tahun 2003, hasilnya baik-baik aja semuanya. Saya pulang 2004 ke Indonesia itu sekitar bulan 2 atau bulan 3 saya lupa. Pulang terus tujuannya adalah saya mau mengganti perusahaan gitu. Karena perusahaan yang sebelumnya tuh buat saya nggak jauh beda gajinya dengan di Jakarta gitu. Jadi disitulah awal mula tesnya ya. Betul. Akhirnya saya melamar di sebuah perusahaan elektronik. Itu banyak rangkaian yang harus dilewati. Salah satunya psikotes, terus tes selain psikotes juga tes EQ juga gitu. Karena memang hal-hal itu yang harus dilalui gitu. Jadi dari sekian ribu orang dibikin beberapa kali pertemuan, akhirnya cuma hanya beberapa puluh orang aja termasuk saya. Nah, tes yang terakhir adalah tes kesehatan. Pede dong, karena kan di Malaysia udah tes. Pasti mikirnya udahlah. Udah orang sehat. Sehat gitu. Karena jaraknya kan nggak jauh dari 2003 sampai 2004 itu kan cuma berapa bulan gitu. Nah, Desember nggak kebetulan kejadiannya Desember itu. Desember 2004 tes nggak bisa pergi. Alasannya karena kesehatan itu? Kan melalui PJTKI ya, nggak boleh pergi dengan alasan saya unfit. Oh gitu. Orang kalau dibilang unfit kan berarti ada penyakit dong, tapi kok saya sehat gitu. Terus saya tanya sama PJTKI-nya, emang saya kenapa? Ya ini hasil dari lab kemarin, kamu tuh unfit di sini, kamu IMS gitu. Keterangannya IMS, tapi di situ ada beberapa kolom, salah satunya HIV yang dicentrang di yes-nya, kan ada yes dan no gitu, centang hasil gitu dong. Tapi kamu silakan tanya kembali ke klinik yang tempat kamu untuk medical check up situ. Jadi saya balik 2 hari berikutnya saya kembali ke klinik tersebut mengkonfirmasi apakah kenapa kok bisa gitu? Kok saya nggak bisa pergi? Saya kok di sini ada keterangan HIV tapi saya sehat-sehat aja gitu. Dokternya menjelaskan waktu itu, iya Mbak, bahwa sampel darah yang masuk ke kami cuma Mbak aja yang reaktif HIV. Saat itu pengobatan HIV itu nggak sebaik sekarang ya. Dan dokternya pun juga tidak memberikan jawaban solusi yang bagus gitu. Jadi akhirnya saya nanya, karena yang saya tahu HIV itu penyakit yang nggak ada obatnya, udah mati dengan cepat gitu. Kondisinya tuh udah kayak
tulang belulang gitulah yang secara visual tuh nggak banget, tapi itu nggak ada di saya sama sekali gitu. Yang ada luka-luka segala macam itu nggak ada. Artinya nggak ada gejala apapun? Nggak gitu, ada, ya seperti sekarang ini gitu. Jadi saya mikir, ini makanya ada kesalahan kali gitu. Tapi si dokter tersebut menyarankan saya untuk cek ulang di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Dan akhirnya cek ulang ke sana. Hasilnya sama. Hasilnya sama Juga. Terus setelah hasilnya sama, rekomendasi dari dokter apa Mbak waktu itu? Dulu itu pengobatan HIV nggak semudah seperti sekarang ya. Saya sempat menanyakan, dok, kalau saya pernah melihat iklan layanan masyarakat di televisi bahwa HIV itu sudah bisa diobati. Apakah saya boleh meminum obat atau mendapatkan obat itu? Dulu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi kalau kondisinya masih bagus saya tidak akan diberikan obatnya. Jadi kalau diberikan obat, kalau orang yang dengan gejalanya berat begitu ya? Ada satu syarat yang harus dipenuhi adalah pertama, dia jumlah kekebalan tubuhnya di bawah 200 gitu. 200 itu hitungan medisnya. Sedangkan orang dengan kekebalan di bawah 200 itu biasanya sudah kondisinya sakit, ada infeksi lain, penyerta yang lain gitu. Nah, kalau saya mau memulai dengan kondisi CD4 atau kekebalan tubuh saya di atas 200, itu bisa, tapi kalau tidak salah saya disarankan untuk membeli ARV. Dan itu harganya lumayan mahal. Berapa Mbak? Sekitaran 1 juta lebih deh setiap bulannya. Itu di tahun 2004 ya? Itu 1 jutaan? Iya. Itu 1 juta gimana Mbak? Maksudnya coba mungkin dijelaskan ya Mbak, ARV itu memang dia obat yang satu pack atau berapa kali pakai atau gimana sih? ARV itu dari beberapa macam regimen ya, tapi yang biasa kami minum itu ada 3 regimen. Keharusan ada 3 regimen. Misalnya sekarang ini saya minum nih, ada satu regimen namanya Nevirapin, satunya Zidofudin, satunya Lamivudin. Nah, 3 obat ini harus saya minum. Kalau nggak diminum, pengobatan saya nggak berhasil. Gitu. Nah, mereka menjualnya itu berdasarkan regimen atau obat yang sudah dibentuk dalam tabletnya. Misalnya kayak Lamivudin sama Zidofudin jadiin satu. Itu harganya berapa nih satu botolnya isinya 60 butir gitu. Nevirapin satu botolnya berapa? Itu kalau dikalkulasikan saat itu dokter bilang lumayan mahal, sekitar 1 jutaan lebih. Jadi saya berpikir ini kan pengobatannya nggak sebentar, kata dokter, nggak bisa sebentar, harus selamanya dan seumur hidup, bukan jangka panjang lagi. Selama saya hidup ya saya harus minum obat itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya tidak bisa mengakses pengobatan yang gratis yang disediakan oleh program saat itu. Jadi kalau mau berobat secepatnya tapi harus beli dan saya nggak mampu, akhirnya saya tunda. Dan dokter hanya menyarankan kamu merubah pola hidup sehat. Oh gitu. Jadi tapi kalau ARV, tapi koreksi kalau salah Mbak ya, ARV ini tidak membunuh virus itu ya? Ya, kerjanya ARV itu memperlambat virus itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kita punya, ini cuman simulasi aja ya. Jadi banyak musuh di dalam tubuh kita. Pada saat ARV belum dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu musuh itu kemana-mana. Tapi pada saat ARV masuk ke tubuh kita, si ARV kerjanya untuk membuat si musuh itu adalah HIV. Dia dibuat lemah, tidak mereplikasi, yang akhirnya kekebalan tubuhnya akan banyak si orang tersebut. Jadi kalau kekebalan tubuhnya banyak, orang HIV nggak mudah sakit. Gitu. Itu kerja utamanya si ARV. Nah, si ARV ini berarti harus rutin dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit HIV dong Mbak kalau gitu? Banget, jadi kepatuhan nomor 1 ARV. Terus kedua, yang pasti dengan apa ya, kayak semacam sebuah kebutuhan. Saya sudah berarti masuknya, saya memulai ARV itu 2005 kan, baru dapat karena kondisi saya sudah mulai sakit. 2005 baru dikasih. Karena butuh, saya pengen sehat, saya komitmen dan hasilnya berhasil di tubuh saya. Sampai hari ini saya nggak pernah putus pengobatan. Dan mengkonsumsi ARV itu iya, sampai saat ini? Sampai hari ini. Jadi ada beberapa ARV yang diminum 1 hari sekali per 24 jam.
ada yang per 12 jam. Kalau saya minum per 12 jam. Dan itu memang salah satu merubah perilaku saya untuk tepat waktu. Kalau kita minum obat lain mungkin ya suka-suka saya ya waktunya gitu. Ya kadang bisa harusnya hari ini tapi hari ini enggak gitu kan, atau besok aja suruh dihabisin udah sehat saya nggak ngabisin gitu. Tapi ARV nggak boleh main-main seperti itu gitu. Jadi harus patuh ya Mbak ya, patuh, berkomitmen, dan memang sudah menjadi kebutuhan orang tersebut dan kewajiban gitu ya. Ya, nganggap ini sebuah ya kayak kita mau makan aja. Kalau kita mau nafas kita butuh oksigen gitu. Nah sama kalau saya mau sehat saya butuh ARV. Oke, nah Mbak, bicara soal tadi kan pengobatan menggunakan ARV salah satunya ya, itu juga konsumsi obat herbal gitu nggak sih? Enggak. Sebenarnya sih boleh orang dengan HIV mengkonsumsi herbal, tapi balik lagi gitu, jangan sampai melepas ARV-nya. Oke, jadi itu kunci utamanya di ARV itu ya? Betul, nggak kontrak kok, maksudnya nggak ada pelarangan, dokter pun juga nggak bisa nggak, selama obat herbalnya juga masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan gitu, kandungannya jelas, silakan aja. Tapi kalau misalnya sampai kita datang ke sebuah pengobatan alternatif, dan itu banyak dialami beberapa teman-teman saya, siapa sih orang yang nggak mau sembuh gitu aja kan ya. Jadi mengupayakan segala cara, herbal inilah, herbal itulah kan, biasanya orang kayak gitu. Akhirnya si orang tersebut yang datang ke tempat pengobatan alternatif nggak tahu pengobatan HIV seperti apa, dianggapnya seperti penyakit-penyakit lainnya biasa, atau ya, seperti virus-virus lainnya, menggunakan apa kata saya gitu, si obat ARV-nya ini di stop. Gitu. Padahal ini kunci utamanya, herbal itu adalah sebagai pendampingnya kan gitu. Nah Mbak, tapi pertanyaan gini, tadi pengobatan udah dilakukan, tapi respon dari keluarga, lingkungan sekitar ketika tahu nih Mbak Nining, oke nih, gue sakit nih, gue ngidap HIV nih, gimana? Dulu sih memang pada saat tahu awal kan saya nggak sakit ya, jadi masih denial gitu, masih enggak lah, gua enggak. Tapi 2 kali tes meyakinkan bahwa memang ada virus dalam tubuh, tapi gimana caranya saya tidak menularkan ke orang lain, itu yang pertama gitu. Jadi hal yang saya lakukan pertama sebelum keluarga tahu, saya menambah pengetahuan saya tentang HIV, bagaimana saya hidup dengan HIV, bagaimana saya berdamai dengan HIV. Itu yang harus saya lakukan pertama kali. Kenapa? Karena ini ada di dalam tubuh saya, suka nggak suka, mau nangis kayak apapun, kayak nonton drama Korea ya, berhari-hari nangis, itu nggak akan hilang juga HIV. Harusnya dihadapi. Betul, diterima. Tapi Mbak Nining sebelum dinyatakan mengidap HIV gitu, sempat nggak sih Mbak tahu gejala-gejalanya, sempat tahu informasi seputar itu nggak? Aware nggak soal itu? Sempat mendengar selinting, maksudnya selinting itu artinya nggak jelas ya. Nah, zaman dulu tuh zaman dulu tuh HIV itu cuma jadi sebuah momok yang menakut-nakuti gitu. Tapi bukan dikupas edukasinya harus seperti apa untuk supaya nggak kena itu kan. Tapi pada saat saya remaja, kan waktu itu kan umurnya 21 tahun. Pada saat saya remaja, HIV itu menjadi hal yang cuma untuk nakut-nakutin aja. Lo jangan lo jangan ngesek gitu, jangan jajan sama cewek pekerja seks, ntar kena HIV. Jadi di kepala saya, HIV itu hanya bisa tertular oleh teman-teman pekerja seks, terus sama teman-teman di komunitas gay. Jadi saya bukan pekerja seks, saya bukan gay, jadi saya nggak akan tertular. Nah itu pengetahuan yang harus disampaikan ke sobat sehat ya Mbak, bahwa nggak hanya pekerja seks, gay dan lain sebagainya, tapi bisa juga kalau Mbak Nining lihat ada juga Mbak kayak misalnya ibu rumah tangga dan lain-lain. Dulu tren penularan transmisi HIV itu banyak dan tertinggi itu memang di teman-teman komunitas minoritas ya, maksudnya di populasi kunci kalau kita bilang kayak teman-teman gay gitu ya kan, teman-teman pekerja seks, teman-teman IDU. Jadi udah kelihatan gitu komunitas-komunitasnya. Sekarang boleh lihat data terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Siapa angka yang lumayan tertinggi orang yang tertular dengan HIV? Bukan dari 2 kelompok itu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga justru yang paling tinggi? Ya, dan transmisi transmisi penularannya itu dulu trennya tinggi, yang paling tinggi itu pengguna narkoba suntik. Tapi sekarang tidak, transmisi seksual. Artinya semua orang, mau dia gay atau dia hetero atau dia homo,
bisa tertular HIV. Oke. Jadi mau nikah atau tidak, kalau perilakunya tidak bisa dijaga, perilaku seksnya ya, bukan orientasinya, itu bisa tertular. Nah, ini edukasi juga buat sobat sehat ya Mbak ya. Betul. Jadi ini harus jadi sesuatu yang apa ya, kita jadi concern bersama lah. Nah, tadi menyambung soal tadi Mbak, respon keluarga. Pernah nggak sih selama ini ya, atau pertama kali mungkin ketika tahun 2004 dinyatakan mengidap HIV, sempat dapat perlakuan yang diskriminatif dari orang-orang sekitar, sempat nggak sih Mbak ngalamin itu? Awal tahu keluarga tuh ya sedih lah pasti, tapi tidak ada perlakuan yang berlebih. Aku anggap diskriminasi atau stigma itu karena orang atau keluarga yang nggak mengetahui secara benar gitu informasinya. Tapi pada waktu itu keluarga saya belum tahu sama sekali, dan mereka tidak memperlakukan saya seperti teman-teman saya yang lain yang kurang beruntung seperti saya gitu. Ada yang pas ketahuan nama keluarganya diusir, dibedakan cara memberikan makanannya, dibedakan secara perilaku di dalam rumahnya gitu. Nah itu nggak terjadi sama saya, padahal saat itu keluarga saya belum mengetahui benar gitu. Tapi ada satu larangan di keluarga, saya tidak boleh mendekati keponakan saya gitu, karena mereka berpikir itu kan menular, takutnya anak kecil menular. Nah, mulai dari situ saya menginformasikan bagaimana sih virus ini pindah dari tubuh saya ke orang yang HIV-nya negatif gitu. Nah, setelah mereka tahu, ya sudah nggak ada perbedaan, sama gitu, malah aja pada umumnya. Betul, sama seperti waktu mereka belum tahu saya HIV, sama juga sama seperti saya sudah tahu HIV positif. Jadi malah mereka lebih worry, lebih khawatir pada saat saya sakit gitu. Sebegitu besar support system dari keluarga kalau gitu ya Mbak ya? Ya benar, sebenarnya supportnya harusnya sih seperti itu, harusnya ya pada keluarga yang memiliki anggota keluarga ada HIV positif nggak perlu berlebih perilakunya. Bahkan harusnya kalau kondisinya dia sedang drop sakit, disupport, bukan untuk dicari tahu kenapa kamu HIV gitu. Itu yang belum bisa menjawab gitu, karena kondisinya juga saya aja butuh waktu yang lumayan lama untuk menerima, oke, saya HIV positif gitu. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak tahu ini dari mana gitu. Misalkan dari ibu rumah tangga, dia dari suaminya gitu ya. Dia seorang yang sangat setia dengan pasangannya, tapi dia kena HIV dari pasangannya gitu. Ini dia menerima aja tuh butuh waktu lama, ditambah lagi orang-orang yang sekelilingnya tahu, bukannya mensupport, malah membuat dia menjadi orang yang bersalah, merasa berdosa, orang yang hina, lebih menganggap tidak punya moral. Itu kan sebenarnya yang membuat seseorang dengan HIV itu makin tidak berharga. Nah, itu poinnya Mbak. Jangan jaga jarak tapi rapatkan kemanusiaan. Itu poinnya ya, Mbak. Benar. Sudah satu frekuensi. Tapi itu soal keluarga Mbak. Tapi kalau untuk lingkungan di luar keluarga, misal teman sepermainan atau mungkin teman sekolah dulu, ketika tahu responnya gimana? Kita nggak bisa ngerubah orang banyak untuk berperilaku baik kepada kita kan, dan kita juga nggak bisa menyuruh orang untuk lu harus begini-gini, nggak bisa juga. Tapi itu gimana sayanya bersikap gitu pada saat ada orang yang tidak dirasa ini membahayakan saya secara mental, saya baiknya seperti apa gitu. Tapi sempat mengalami itu. Jadi ada teman-teman sekolah saya SMP ya, karena mungkin di SMP itu udah lumayan banyak teman-temannya, ada berapa ratus orang. Mereka mendengar isu itu, jadi saya kayak begini nih, sering melakukan membuka status di media gitu. Jadi mereka mendapatkan langsung dari medianya, tapi tidak mengkonfirmasi ke saya. Tapi nggak apa-apa sih, kan itu resiko yang harus saya terima toh gitu. Nah, pada saat mereka tahu, mereka tuh merasa malu memiliki teman seperti saya. Ya buat saya nggak apa-apa, itu kan kayak seleksi alam. Ya. Jadi orang-orang yang nggak baik buat saya dengan sendirinya menjauh, nggak apa-apa gitu. Itu saya nggak rugi juga gitu. Jadi sebetulnya tantangan orang dengan penyakit HIV adalah untuk lingkungan sosialnya seperti itu ya Mbak ya, malahan ya Mbak ya. Nah ini pertanyaannya adalah menarik Mbak. Kalau tadi Mbak Nining bilang ya, gimana dulu proses untuk oke nih gue menerima keadaan gue sekarang gitu kan. Sampai pada akhirnya menerima stigma di luar keluarga soal keadaan Mbak Nining yang dinyatakan mengidap penyakit HIV.
keluar dari situasi-situasi yang tentu kalau kita bicara soal kehidupan nggak mungkin lah Mbak semua itu menyenangkan. Pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya seperti itu. Itu gimana Mbak? Ya sangat ini sih sangat wajar ya. Kalau memang kita butuh bersedih, silakan bersedih. Kalau kita merasa terpukul, ya itu sangat manusiawi. Tapi satu hal yang harus diingat, mau sampai kapan kesedihan itu selalu jalan gitu. Kita nggak bisa merubah orang banyak depan kita untuk baik kepada kita, tapi setidaknya kita bisa merubah perlakuan kita yang dulu mungkin melukai orang rumah, melukai orang-orang yang kita sayangi, itu bisa diperbaiki gitu. Itu sih. Jadi buat saya menambah pengetahuan tentang HIV adalah salah satu cara untuk kita hidup sangat berharga dengan HIV. Nah ini bisa dibilang besar banget loh Mbak, kekuatan Mbak Nining loh. Saya akuin itu. Tapi gini Mbak, kalau bicara soal tadi masalah yang Mbak Nining hadapi, apalagi soal persoalan sosial ya. Nah apakah hal-hal itu yang kemudian terus menjadi trigger dari Mbak Nining nih? Jadi sosok yang inspiratif. Kenapa aku bisa bilang inspiratif Sobat Sehat? Karena tadi baru searching di internet, nama Mbak Nining itu keluar banyak banget gitu ya kan. Salah satunya yang aku baca ini. Aku catat ini Mbak. Ya orang mesti. Jadi ada koordinator IPI Ikatan Perempuan Positif Indonesia DKI Jakarta, itu gimana ceritanya? Jadi Bener sebenarnya nggak sih jadi trigger apa ya? untuk bergabung ke organisasi salah satunya itu? Karena kebutuhan kali ya. Karena aku merasa bagian dari komunitas aku gitu. Jadi kalau misalnya akunya sendiri, ini akunya nggak mencitrakan aku baik-baik aja, walaupun sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik, tapi nggak perlu juga orang melihat kan gitu. Dan aku sampai hari ini tetap sehat dengan HIV. Kenapa hal baik ini nggak saya bagi ke orang lain gitu? Itu sih sebenarnya yang sederhananya, udah nggak perlu terlalu lama bersedih kalau misalnya kita didiagnosa HIV gitu. Mungkin kalau pada zaman saya dulu mungkin bisa lah ya bersedih lama-lama karena rumah sakit aja masih menolak, obat aja masih susah didapat. Tapi kalau sekarang semuanya itu bisa mudah didapat. Nah, apalagi tinggal di Jakarta, udah tinggal pilihannya mau sehat atau mau sakit gitu doang kan gitu. Jadi ya nggak gampang sih untuk di posisi sampai hari ini, tapi hal yang paling mendasar adalah ternyata masih banyak teman-teman saya juga yang terlena dengan kesedihannya, mencari tahu tentang dari mana HIV-nya, nggak kejawab gitu. Ya sudah gitu. Nah ini jadi organisasi ini sekaligus sebagai wadah ya Mbak ya, wadah Betul. berbagi, saling menguatkan teman-teman yang di luar sana yang saat ini kondisinya dinyatakan sebagai orang yang mengidap HIV dan lain sebagainya. Dan si IPI sendiri itu kan organisasi perempuan dengan HIV dan perempuan berdampak HIV. Jadi kita salah satu organisasi perempuan di Indonesia, ya mungkin satu-satunya gitu ya. Satu-satunya dan lumayan usianya sudah remaja gitu. Dan berapa Mbak? Udah berapa lama berdiri? 14 atau menuju 15 tahun kita. Juga ya? Iya. 14-15 Iya. tahun. Jadi memang isinya tuh perempuan dengan HIV dan atau perempuan yang berdampak HIV, artinya perempuan yang tidak HIV pun bisa bergabung kalau punya pasangannya HIV. Gitu. Oke. Nah Mbak, ini menarik nih Mbak. Tadi kalau Mbak Nining menyampaikan orang HIV harus dengan berpasangan yang HIV. Seperti itu? Enggak juga. Jadi pada saat orang dinyatakan HIV bukan berarti mengurangi nilai-nilai kemanusiaannya, nggak ada loh yang kurang sama sekali. Maksudnya untuk keluarga, untuk berkeluarga? Enggak. Jadi kita bisa menentukan. Saya sendiri pun pernah menikah dengan orang yang tidak HIV. Oke, nah ini perlu menjadi edukasi juga Mbak, karena kan perspektif orang di luar sana HIV dengan HIV kan gitu, ya kan? Nah ini gimana Mbak Nining menjawabnya? Termasuk juga pertanyaan publik juga loh Mbak, ya kan Sobat Sehat pasti bertanya. Terus kalau misalnya orang menikah, ya kan, orang dengan status mengidap HIV, ini apakah aman kalau misalnya merencanakan kehamilan dan lain sebagainya? Gimana tuh Mbak? Orang HIV kalau dia sudah tahu informasi yang terbaru, sudah mengupdate dirinya, sudah masuk pengobatan, itu akan sama dengan orang yang tidak HIV gitu. Artinya pada saat kekebalan tubuhnya baik, viral load atau jumlah virusnya tidak terdeteksi, dia tidak punya resiko untuk menularkan ke orang lain. Dia bisa menikah dengan orang yang tidak HIV.
bisa merencanakan kehamilan, bahkan bisa mendapatkan anak yang HIV negatif. Asal itu dia kita tetap dekat dengan layanan-layanan kesehatan yang memang sudah jelas hasilnya gitu. Jangan ini begini gitu. Maksudnya mengikuti hal-hal yang cuman kata-kata tapi secara hasil tidak ada gitu. Nah, gimana caranya supaya saya sebagai perempuan memiliki anak yang HIV negatif? Yang pertama, saya harus minum obat ARV. Rutin itu tadi Iya, ya. harus, itu wajib. Dengerin sobat sehat. Ini wajib didengar gini. Terus setelah jumlah virus saya tidak terdeteksi, saya harus merencanakan kehamilan. Kalau pasangan saya HIV, pasangan saya virusnya sama nggak dengan saya tidak terdeteksi? Kalau tidak, bikin sama. Oke, terakhir Mbak Nining, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit HIV/AIDS seperti apa Mbak? Yang pertama harus datang ke layanan yang tepat ya, layanan kesehatan yang tepat. Jadi ini kan di medis ya, jadi datangnya ya ke rumah sakit atau ke puskesmas yang menyediakan pengobatan HIV. Kalau teman-teman percaya ISIS itu bisa membuat, saya sampai hari ini ke situ loh gitu, jadi sehat gitu. Terus jangan rendah diri, jangan menutup diri. Toh sebenarnya orang tuh nggak akan tahu kita HIV kalau kita nggak ngasih tahu kan. Kalau kita sehat orang juga nggak akan tahu gitu. Jadi kuncinya tetap jaga kesehatan, biar orang tidak mengetahui HIV ada di tubuh kita. Oke. Dan jaga imunitas juga buat Betul. orang yang HIV Mbak ya. Betul. Oke. Terus yang terakhir, kalau misalnya belum pengobatan, segera pengobatan. Kenapa? Karena kalau belum pengobatan, resiko menularkan ke orang lain dengan perilaku beresiko itu lebih besar gitu. Baiknya diobati supaya kita nggak bisa nularin ke orang lain. Oke. Nah itu tadi pesan dari Mbak Nining yang utama ada dua hal, rajin cek kesehatan HIV dan juga selalu aware soal pengobatan ini yang harus rutin dilakukan oleh orang-orang yang mengidap penyakit HIV. Nah, terima kasih banyak Mbak Nining atas waktunya dan juga edukasinya. Semoga ini bisa memberikan semangat buat teman-teman di luar sana yang saat ini tengah berjuang melawan penyakit HIV. Sekali lagi terima kasih Mbak Nining. Dan buat Sobat Sehat jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Ya.